Ternyata KDM dianggap memiliki konsep berpikir yang sangat diperlukan oleh anak muda Papua. Kalau jalan rusak ini di Jawa Barat, KDM langsung lihat dan atasi cepat. Cacing laut, kemerki, tilit, kang beli keruan. Udah kantemi raya ko. Pokoknya Dorna ngomong kalau pada dimulai datang ke Papua itu untuk berkampanye. Oke guys, assalamualaikum. Ketemu maning karo Peri celoteh Peri. Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang kenangan KDM bersama anak-anak Papua. Wah, Masya Allah, seru nih guys. Di kiri dan kanan saya, ini anak-anak Papua yang lagi belajar di SMK Mutiara Bangsa, kelas 10, 11, dan 12. Dulu saya pernah ketemu dengan satu angkatan yang sekarang sudah kuliah di Unpad ya. Sudah ada di Unpad, sudah ada di UPI. Dan ini mereka juga nanti kuliah di ITB, di UI, di UGM, di mana saja. Sehingga menjadi orang-orang yang mampu mengelola tanah Papua dengan kemampuan dan kecerdasan mereka. Saya pernah berkunjung ke Papua, bermala, menyusuri perbukitan, bertemu dengan tokoh-tokoh adat. Dan saya waktu itu bangun pagi menulis lagu berjudul Surga di Tanah Papua. Lagu itu adalah inspirasi saya karena saking mencintai tanah Papua yang indah dan subur. Dan Pak Wali Kota Jayapura mungkin hari ini sudah selesai masa jabatannya, pernah memberi hadiah pada grup musik MK9. Ingat betul, saya 50 juta dikasih grup musik sebagai rasa hormat terhadap lagu Surga di Tanah Papua. Lagu ini adalah lagu kecintaan bagi masyarakat Papua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bersaudara menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Mantep. KDM diundang jadi pembicara utama di Papua. Jauh-jauh datang dari Papua, bapak ini cuma ingin ketemu Deddy Mulyadi. Jadi kemarin KDM kedatangan tamu ke lembur Pakuan, yaitu sebuah organisasi bernama Papua Analisis Strategis, di mana mereka memiliki visi percepatan pembangunan di tanah Papua. Ternyata KDM dianggap memiliki konsep berpikir yang sangat diperlukan oleh anak muda Papua. Bahkan KDM mendapat undangan langsung untuk jadi pembicara tunggal dalam sebuah acara konferensi bersama masyarakat adat di sana. Undangan untuk Kang Deddy Kapan? tanggal 27 Mei. Kang Deddy menjadi keynote speaker untuk pembicara utama tunggal di pembukaan konferensi. Kami ingin melihat model pembangunan yang berbasis pada kearifan lokal, dan ketika kami lihat, ikuti semua media sosial dan melihat sosok pemimpin yang memberikan inspiratif untuk bukan saja perubahan tapi mempertahankan eksistensi budaya, itu kami lihat ada di Kang Deddy di Jawa Barat. Luar biasa. Pagi-pagi di tanah Papua guys. Keren guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rampes. Wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Hamparan danau yang indah. Luar biasa. Coba tengok guys. Luar biasa. Hamparan danau yang indah. Tanah Papua. Tapi miris guys. Aduh. Gunung yang menjulang, rimba raya menghijau, mentari bertapa di singgasana. Pagi hari ini saya sudah tiba di tanah Papua. Indah banget. Semoga kecerahan ini menjadi harapan bagi kita untuk hidup damai, rukun, dan penuh kebahagiaan di tanah yang penuh harapan. Mari kita jaga seluruh kekayaan dan keindahan ini dengan cinta. Pagi di tanah Papua. Salam untuk semuanya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Papua loh. Dan Bapak sudah sampai di Papua guys. Ayo, siap. Siap. Videolah saya, Pak. Siap, terima kasih. Masya Allah. Karena kesayangan Om Den dan di sini baru pun berada setelah 6 jam perjalanan penerbangan landing Om Den di Bandara Papua. Mungkin kalau di Purwakarta sekarang mesti pukul 4 ya, 4 pagi. Om Den ke Papua sama Bupati Cianjur mendampingi ADM Gubernur Jawa Barat. Ya.
jadi pemateri di konferensi APS. Nah, analisis Papua strategis. Ya. Keren ya, mantap. Wih, sambutannya guys, tengok guys. Pemerintah Provinsi Papua. Kameramennya Mas Yoga. Guys, setuju nggak sih? Banyak yang bilang Bapak itu udah Pak jadi RI 1 aja. Tapi kalau saya nggak setuju guys, biar Bapak 2 periode dulu di Jawa Barat. Setelah 2 periode Bapak baru bisa menjabat RI 1. Karena apa? Sabang Merauke sampai ke Papua. Bapak bener-bener dicintai oleh rakyat. Jejak digital itu tidak bisa dibohongi. Dan bukti nyata, kinerja Pak Deddy Mulyadi itu kita bisa rasakan semuanya. Turun ke jalan, turun ke lapangan, dan efeknya itu sangat luar biasa untuk masyarakat semuanya. TOP BBGT top banget Pak Deddy. Pidato KDM di Papua, wih kayak apa nih guys? Maka karena mereka tidak dipahami sebagai sumber pengetahuan, leluhur tidak dianggap sebagai sumber ilmu, seluruh pengambilan keputusan demokratis dan teknokratik Indonesia semua landasannya adalah studi. Studinya studi luar negeri. Studi luar negeri itu lebih banyak ongkosnya daripada ilmunya. Karena paling senang studi banding adalah pejabat dan anggota DPRD. Nah, itu saya dulu waktu jadi anggota DPRD, bukan orang lain. Nah, sedangkan kalau kita mau belajar Barat yang mengajarkan kemajuan pada kita tentang bagaimana dia menentang deforestasi dan sejenisnya, dan mereka menganggap sangat memiliki pengetahuan dalam pengelolaan alam ini, sesungguhnya mereka itu telah gagal dan telah mengajarkan kerusakan pada kita. Leluhur kita berabad-abad mampu bertahan sebagai masyarakat budaya, sebagai masyarakat adat, berabad-abad. Pertanyaannya adalah berulang-ulang saya ngomong, Indonesia merdeka sudah berapa tahun? 80 tahun. Dari 80 tahun ini penurunan sumber daya alam, hilangnya logam mulia, terjadinya kerusakan di hutan, terjadinya kerusakan di laut, terjadinya kerusakan sungai itu udah berapa? Iya, betul. Artinya bahwa kita dalam 80 tahun ini telah menurunkan daya dukung lingkungan dan hampir kita tidak bisa menitipkan lagi negeri ini secara baik. Iya, gara-gara keroncok-keroncok para itu yang bisa buat kita itu jadi pada pusing semua sekarang, para koruptor yang makan duit rakyat yang semena-mena. Kak Merilia cantik sekali, senyumnya manis kakak. Wah, kayak apa ya? Siapa kakak namanya? Mariela. Cantik sekali. Oh, Mariela. Orang Jayapura ini bapak. Jayapura asli. Iya, Enggros. Dari mana Enggros? Iya. Waduh, penjaga tiket karcis parkir. Iya. Sehat. Punya suami sudah? Sudah bapak. Punya anak? Punya. Oh, bahagia. Senyum manis sekali orang Papua. Iya, orang Jayapura. Orang Jayapura bapak. Di sini makan pagi sama apa? Di sini. Heeh. Biasa beli baru bawa datang ke pos. Beli apa makan pagi? Biasa nasi kuning. Oh, udah makan nasi kakak? Oh, nggak makan ini apa namanya sagu?
Itu nanti Papeda. papeda di rumah. Di rumah. Kalau di sini makan nasi, berapa satu bungkus nasi? 10.000 biasa beli di depan. 10.000. Beli 30 bungkus. Iya, Buat makan teman-teman. Sudah. Terima kasih. Terima kasih kakak. Terima kasih. Iya. Cantik ya, manis. Warga Wamena minta KDM jadi gubernur Papua. Seandainya kalau jalan rusak ini di Jawa Barat, KDM langsung lihat dan atasi cepat. Tapi pokok pengunjungnya beda saudara. Survei 1 tahun, pengamatan 1 tahun, datang timpun tanah 1 tahun sampai tidak jadi-jadi. Pemimpinnya parah semua. Aduh, itu pada ikutin tuh jejak KDM tuh. Alamak. Akhirnya jalan tambah rusak. Bolehkah gubernur kami pindah ke Jawa Barat dan KDM pindah ke Papua Pegunungan supaya jalan kami bisa perbaiki cepat. Ini jalan raya Menaduka tahun lalu sampai sekarang tidak jadi dan datang hanya survei demi survei, tapi tidak pernah terrealisasi dengan baik. Iya. Udah dikepret gubernurnya. Ada baik. Lebay sekali ya. Wah, cacing laut yang nongol. Lebay. Kau kira dua rai lebay tek. Ira dua endas kroak. Raya ira wis burem. Cacing laut, kemerki, tilik, kang beli keruan. Udah kantemi raya ko. Ambiran boncos kah? Enak guys, lihat muka ini guys, beneran guys. Ini bikin, aduh, udah kamera burem katanya. Deddy Mulyadi hari ini tiba di Papua katanya. Sabar. Woi, Jawa Sabar. Barat aja belum selesai. Aduh, ngomong apa sih? Wirog, itu ke Papua itu diundang untuk jadi pembicara utama di suatu acara. Ente diundang nanti kalau ada pengusiran hama. Bayar dulu tuh masyarakat Rumpin Bogor, Cigudeg, Warung Panjang. Bayar. Mau Kayak ngambil udah apa ya? selesai aja di Jawa Barat. Gimana? Aduh, ampun. Itu bayar dulu tuh ijazah-ijazah yang udah dijanjikan, yang sudah diambilin sama para penunggak. Kasihan sekolah swasta, ya. Dijanjiin sama Deddy Mulyadi mau dibayar, bohong. Ini masih carut marut Jawa Barat. Lebaynya dia kampanye ke Papua. Oh, ada influencer. Wah, katanya misinya misi intelijen. Cacing laut, Cat. Nanti saya mau bikin lagu judulnya Cacing Laut. Fotonya foto nih orang. Yalah, itu pasukan orang kadut salah satu dedengkotnya Dorna ngomong kalau pada Mulyadi datang ke Papua itu untuk berkampanye. Buka kuping lu yang lebar, mata lu yang lebar. Makanya kata gua kayak apa? Seminggu sekali minimal dah ya korek tuh kuping lu pakai linggis. Mata lu tuh tetesin pakai kembang telang biar agak jernihan dikit, biar kagak burem. Deddy Mulyadi datang ke Papua itu diundang Anjir. oleh akademisi pendaerah Papua untuk mengisi acara dalam acara konferensi tahunan APS. Lo tahu APS apa artinya? Jangan-jangan lu kagak tahu lagi. APS itu adalah analisis Papua strategis. Jadi di situ Pak Deddy Mulyadi nih pidato di depan mahasiswa-mahasiswa di Papua. Wah, keren banget, sampai ganteng banget. Pidatonya juga udah tahu kan kalau Pak Deddy Mulyadi mah selalu daging memberikan pidato. Jadi intinya dari pihak yang mengundang Pak Deddy Mulyadi tersebut tuh ingin memberikan kepada mahasiswa itu pembelajaran menjadi seorang pemimpin yang tidak hanya bekerja soal teori doang, melainkan kerja nyata. Iya. Itu ya, Don. Toglo. Dia mah orang pintar, orang cerdas, makanya diundang. Toglo. Menjadi narasumber. Wah, ilmunya tuh diminta buat dibagi-bagi ke para mahasiswa. Itu Dorna, Toglo. Emang Papua for KDM. Salam Jawa Barat. Dari saya Suara Papua. Bapak Aing adalah bapak saya. Deddy Mulyadi selalu di hati. Selalu di hati. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak, sehat-sehat selalu warga Papua. Semuanya semoga pada berkah, sehat, panjang umur. Mengkonon baik guys, iki editore iki ngepai gambar-gambar tonggeret tadi guys, ada namanya Dodi ya itu. Mukanya banyak minus guys. Jadi seperti itu dulu. Terima kasih, mohon maaf bila mana masih ada banyak kekurangan, dan saya senantiasa selalu mendoakan penonton
celoteh Ferio senantiasa dapat berkah rezeki, panjang umur, dapat jodoh yang belum punya dapat jodoh, dapat kerjaan yang belum dapat kerjaan, senantiasa lancar perjalanannya. Amin ya robbal alamin. Dadah kabehane sedulur kabeh. Bye bye. Assalamualaikum.